Selamat malam para sobat-sobat Pak Dikun. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sobat, jadi saat ini kita memang sudah masanya zamannya era digital ya. Jadi segala sesuatu itu sudah semuanya serba internet teman-teman. Nah di zaman saat ini kan kita kadang-kadang hidup kita sebagian besar lah di media sosial teman-teman. Jadi kalau berkaitan dengan hobi ayam, tentunya banyak yang penghobi yang kemudian mencari referensi lihat-lihat jenis ayam itu dari media sosial, salah satunya dari YouTube gitu kan. Nah saat ini kalau saya lihat itu di YouTube tuh banyak sekali konten kreator yang memang kemudian kreatif bikin video-video di pasar-pasar ya, yang mereka nunjukkan ayam-ayam di pasar gitu kan, yang kadang-kadang dibumbui dengan kalimat-kalimat yang menggiurkan untuk para penonton gitu kan. Ini ayam-ayam yang pasar ini istimewa, ayamnya bagus-bagus, murah-murah, dan mereka pintar, mereka pasti ngambil shoot video-videonya ayam-ayam yang tampilannya menarik ya, menarik pembeli yang kalau lagi ngetren yang ngon ya, yang jenis-jenis ngon segala macam. Nah teman-teman, ini sebetulnya ya harus kenapa saya berusaha bahas ini, karena kadang-kadang kan ada kesalahan. Kadang-kadang konten kreator nih kadang-kadang juga bukan orang yang kompeten di bidang perayaman, cuman mereka kompeten di bidang bikin konten gitu kan. Nah kadang-kadang teman-teman harus sadari gitu kan, kalau ketika mereka bilang bagus, itu definisi bagus untuk ayam-ayam hobi itu apa gitu kan. Kan ada definisinya tersendiri. Untuk para penghobi ayam-ayam yang kaitannya dengan kompetisi, tentunya yang dibilang bagus itu ya GTA-nya ya bagus ya, polanya bagus, semuanya bagus, komplit, tekniknya juga bagus gitu kan. Nah untuk mereka bagus itu kita nggak ngerti kan, biasanya tampilan ayamnya yang ganteng-ganteng, gagah gitu kan, definisi bagus yang mungkin kemudian disalahartikan oleh para netizen ataupun penghobi perayaman. Seperti saya sendiri lah, saya sering bikin konten itu di pasar-pasar, tapi ke pasar itu sendiri saya cuman sekedar untuk refreshing, untuk lihat-lihat, untuk buka wawasan ya, cuman untuk hiburan, lihat-lihat orang jualan ayam segala macam. Karena sering memang kalau di pasar, kalau di sini kan juga di pasar itu nggak cuman sekedar orang jual, di pasar ada gelanggangnya tersendiri ya ini. Dan memang kalau kita nyari di pasar tuh yang bagus memang nggak ada teman-teman, cuman mungkin dari 10 yang ada di pasar tuh belum tentu ada yang bagus satu gitu kan. Kalaupun ada yang bagus juga susah, karena memang kemudian ada orang-orang tertentu yang memang mereka punya profesi nyari untuk kemudian dijual lagi, dan mereka nyari itu yang memang betul-betul berkualitas, yang memang udah dilihat dulu ya, sampai biasanya 2 round gitu kan, 2 airan di pasar kan kayak gitu. Itu sangat susah sekali, biasanya udah ada orang-orang yang khusus ngambil itu, dan mereka memang orang-orang yang memang sudah tahu, memang sudah yang nguasai area pasar situ gitu kan. Jadi sangat susah, kadang-kadang dalam 3-4 hari pasaran juga belum tentu dapat satu gitu kan. Nah ini memang susah, memang ada gitu kan yang bagus, cuman persentasenya sangat kecil sekali gitu kan. Jadi kalau teman-teman beli berdasarkan cuman gagah, besar, kemudian murah, tapi kemudian ayamnya kemudian dipakai nggak kepake gitu kan, dipakai sendiri juga nggak dapat, kalau ayamnya juga nggak masuk kualitasnya gitu kan. Nanti untuk keturunan pun, untuk dibibitin lagi untuk teman-teman kemudian ternakin pun, hasilnya juga nggak kepakai. Jadi sebetulnya yang kayak gitu itu nggak kepakai semua, dipakai untuk kompetisi nggak masuk, untuk turunan pun nggak masuk. Jadi sebetulnya buang-buang sia-sia. Sering kali ya saya kalau di channel YouTube saya itu banyak yang, mas tolong saya beliin, saya bisa nggak titip, Jang, bukannya nggak mau dititipin gitu kan, saya kasihan, sayang uangnya gitu kan. Makanya banyak yang nggak saya tanggepin. Jadi kalau saran saya sih, kalau ke pasar ya sekedar jalan-jalan, karena kita hobi perayaman, lihat orang jual beli atau transaksi perayaman, lihat-lihat di gelanggangnya di pasar gitu kan. Kalau beli sih saya saranin mending ke
peternak-peternak yang memang skala rumahan kan juga banyak saat ini. Dan ini peternak kalau bisa pilih yang memang yang dia aktif berkompetisi, jangan peternak yang memang nggak aktif di kompetisi. Jadi dia cuma modal merek gitu kan. Saya sering di sini juga banyak gitu kan, yang sama sekali dia nggak mau ngeluarin abar pun nggak ada gitu kan. Cuman dia bilangnya ayamnya jenis Plucker, ini pakonya Black Bull, ini ayamnya jenisnya si apa Yokere segala macam, yang tentunya kita kan nggak tahu selama kemudian nggak ada kemudian bocoran untuk dia pekerjanya seperti apa gitu kan. Makanya kalau saya saranin kalau teman-teman cari bibitan tentunya ke peternak skala rumahan yang tentunya dia orang yang aktif berkompetisi baik pro ataupun kontes. Tentunya ayamnya biasanya kalau yang nggak bagus dia akan dieliminasi dari kandangnya. Dan kalau bisa yang meliharanya nggak banyak. Kalau yang meliharanya banyak itu kaitannya biasanya dia udah produksi massal, kurang perhatiannya untuk kualitas gitu kan. Nah itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak konten kreator, jangan terus kemudian kita yakin sama mereka. Kadang-kadang konten kreator tuh kan lihat celahnya. Oh ini konten perayaman nih banyak yang penghobinya gitu, penontonnya banyak. Mereka ngambil di situ. Walaupun mereka kadang-kadang belum tentu mereka suka perayaman. Ini kadang-kadang jadi misleading ya, karena nanti mereka pintar berbicara kan. Wah ayamnya super nih, ayam Plucker lah segala macam. Di pasar juga gak ketemu sebetulnya kalau jenis-jenis kayak gitu kan. Pakai Black Bull ya itulah namanya juga untuk menarik penonton ya teman-teman. Dan mereka pastinya lebih pintar dalam mengedit video-videonya, tampilan-tampilan videonya dengan segala macam kreasinya gitu kan. Yang mana sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk menarik semakin banyak orang yang kemudian nonton, subscribe dan berkumpul di channel mereka. Tapi sekali lagi bagus itu definisinya harus dimengerti sama teman-teman. Kalau ayam yang kaitannya hobi kayak koi, ngon, BK segala macam bagus. Kalau yang untuk kaitannya kompetisi adalah bagus, kerjanya segala macam itu komplit. Dan kalau yang di pasar tuh kalau berdasarkan cuman tampilan fisiknya kebanyakan. Saya pun tahu kadang-kadang banyak ketika saya bikin konten seperti itu banyak yang pesen sama saya suruh beliin. Saya bukannya nggak mau, sayang uangnya karena nanti nggak kepakai. Ketika nggak kepakai untuk turunan tambah nggak kepakai lagi, tambah rugi lagi gitu kan. Jangan hanya karena ayamnya tampan terus murah kemudian kita pertaruhkan kita mau ternak, ujung-ujungnya kita rugi. Wah gitu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Yuk matur nuwun.